Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sharing on me. Kali ini kita akan membahas pendalaman materi tes karakteristik pribadi atau TKP. Ada 16 aspek nanti teman-teman tes karakteristik pribadi yang dites dalam ujian SKD CPNS. Nah, dalam hal ini kita akan bahas 5 tema pertama yang akan diujikan di antara 16 aspek tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah pelayanan publik, 2 sosial budaya, 3 teknologi informasi dan komunikasi, 4 profesionalisme, 5 jejaring kerja atau kemitraan. Kita mulai dengan tema pertama ya teman-teman. Pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan layanan masyarakat yang harus digerakkan dan disosialisasikan secara terbuka. Nah, ada indikatornya. Yang pertama adalah fasilitas fisik, 2 kehandalan, 3 daya tanggap, 4 jaminan, dan kelima empati. Tipsnya, nanti kalau ketemu soal tentang pelayanan publik, maka teman-teman pilih jawaban yang menunjukkan bahwa Anda dalam melaksanakan tugas pelayanan publik itu dikerjakan secara profesional, transparan, mengikuti SOP yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Nah, ciri-cirinya pasti terdapat unsur pelayanan publik dalam soal tersebut, maka nanti cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Karena ini berkaitan dengan pelayanan publik. Yang kedua, tema kedua yaitu sosial dan budaya. Merupakan segala sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, indikator sosial budaya yang pertama itu ada kemajuan ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi dan seni, ketiga penghormatan terhadap identitas budaya, 4 kesadaran terhadap hukum dan HAM, 5 kemampuan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan yang keenam kemampuan mengakses fasilitas yang tersedia. Bagaimana tips dan triksnya apabila ketemu dengan soal sosial budaya? Nah, ciri-cirinya nanti soalnya pasti terdapat unsur kebijakan publik. Nah, nanti bila ditemukan soal berkaitan dengan sosial budaya, pilihlah jawaban yang menunjukkan tingkat apresiasi, adaptasi, dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat. Kemudian pilih juga jawaban yang mengarah ke bersih tanpa korupsi dan jujur. Jelas yang ini ya teman-teman. Yang ketiga, kita masuk ke tema teknologi informasi dan komunikasi, atau disingkat dengan TIK, yaitu kemampuan serta kompetensi dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi dan berkomunikasi. Indikatornya yang pertama, mampu memenuhi dan menggunakan alat TIK, yang kedua penguasaan di bidang teknologi, yang ketiga komunikasi secara efektif, yang keempat antusiasme dan penguasaan bahan, serta yang kelima bersikap positif. Nanti apabila ketemu pertanyaan seperti ini, maka nanti ciri-cirinya adalah terdapat unsur teknologi dan komputer. Nanti untuk menjawabnya, tipsnya adalah pilih jawaban yang menunjukkan kemauan dan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja. Nah, di sini ditekankan sebenarnya TIK itu merupakan alat penunjang teman-teman. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja. Jadi cari yang paling maju dan paling canggih dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja. Jelas ya teman-teman? Kita masuk ke poin keempat yaitu profesionalisme, yang merupakan kemampuan serta kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga berkomitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan seorang pegawai atau karyawan. Indikator dari profesionalisme yang pertama, kemahiran dalam mempergunakan peralatan, kedua kesiapan, 3 tanggung jawab dalam pelayanan, 4 disiplin, dan 5 sikap pegawai memiliki keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Tips dalam menjawab soalnya nanti adalah pilih jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu mengedepankan kemampuan dan keinginan besar
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini perlu ditekankan kita harus fokus pada tugas dan fungsi pekerjaan kita sendiri. Jangan fokus pada pekerjaan yang lain. Nanti jika bentuk soalnya berupa ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan lain, pilih tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Nanti ciri-ciri soalnya ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu. Nanti pilih tetap untuk fokus pada pekerjaan kita apapun gangguannya ya teman-teman. Kita masuk ya dengan tema yang kelima, yaitu jejaring kerja atau kemitraan. Merupakan suatu kegiatan dalam berorganisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dari suatu organisasi atau dengan organisasi lain sehingga akan memudahkan dalam mengatasi masalah untuk tujuan bersama. Indikatornya, yang pertama saling memahami dan menghargai, 2 memberikan dorongan dan dukungan, 3 keaktifan dalam bermitra, 4 kontribusi mitra dalam upaya pencapaian tujuan, dan kelima kemampuan bekerja sama dengan kelompok mitra. Nanti tipsnya apabila ada soal berkaitan dengan ini, bisa dilihat ciri-cirinya yaitu terdapat unsur kinerja dan koneksi. Nanti pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Nanti mitra jaringan yang ditemukan, mitra kerjanya bisa bermacam-macam, mulai dari masyarakat, institusi dalam negeri maupun institusi luar negeri. Sudah jelas ya teman-teman, semoga materi ini bisa membantu. Demikian teman-teman pembahasan kita hari ini, semoga apa yang kita bahas bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal dan menghadapi ujian SKD CPNS. Semoga lulus ya teman-teman, jangan lupa doakan orang tua, minta doa mereka. Terima kasih teman-teman sharing on me, lulus semua ya.